Anda kembali di Lansuk, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita siang hari ini. Kita masih terhubung dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, ada Bu Pungki Indarti dan juga pengamat transportasi Pak Joko Setiyowarno. Saya ke Bu Pungki terlebih dahulu di segmen kedua ini. Bu Pungki, mungkin sudah ada koordinasi atau pembicaraan begitu ya Bu Pungki. Ini mungkin yang ingin saya tanyakan, ini teknisnya mungkin ya nanti penerapannya seperti apa. Saya beri contoh misalnya ada pengendara yang kemudian melanggar aturan misalnya Bu Pungki, kemudian ia menggunakan kendaraan yang sebetulnya bukan miliknya tapi mungkin milik kerabatnya seperti itu. Kemudian ada contoh lain, mungkin kasus lain seperti misalnya kendaraan bekas yang kemudian dibeli belum sempat balik nama, kemudian ia melanggar lalu lintas. Nah, ini mungkin ada perbincangan tidak dengan kepolisian, akan seperti apa regulasinya Bu Pungki? Ya, aturannya begini, kalau dengan e-tilang itu kan yang motret kan kamera, terus kemudian setelah dipotret kamera nyambung ke comment center, kemudian dari comment center bisa dilacak ini pemiliknya siapa atau ini platnya nomor berapa, pemiliknya siapa gitu ya, dan kemudian dikirim ke alamat orang yang menjadi pemilik tadi nomor plat tersebut. Nah, kemudian diminta untuk konfirmasi apakah betul plat nomor tersebut adalah miliknya, kendaraan tersebut adalah miliknya. Kemudian setelah ada konfirmasi maka akan dijawab kepada kepolisian tadi ya bahwa memang benar. Nah, kalau misalnya tadi aturannya ternyata bukan kok, ini udah saya jual tapi belum sempat balik nama misalnya, itu juga nanti akan bisa dijelaskan dan memang ada aturannya sendiri di situ. Kemudian dari situ dikirimlah denda tilang untuk bisa segera dibayar ke bank. Nah, dengan demikian maka prosesnya hanya makan waktu sebentar, nggak makan waktu yang lama, dan juga dari situ juga bisa dilihat kalau misalnya memang kendaraan tersebut adalah kendaraan miliknya, maka itu akan menjadi tanggung jawab orang yang tadi memiliki kendaraan. Tetapi kalau sudah berpindah tangan atau kemudian digunakan oleh orang lain misalnya, maka nanti aturannya juga akan dilihat aturannya ini, orang yang menggunakan ini apakah memang sepengetahuan dari orang yang memiliki kendaraan tadi, pemilik kendaraan tadi, terus apakah juga sudah sesuai dengan aturan misalnya, itu berlaku dengan aturan-aturan lalu lintas pada umumnya. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan, tetapi perbedaannya hanya tadi kaitannya dengan regulasi terkait dengan tilangnya tadi, seperti itu. Oke, kalau Pak Joko sendiri melihat tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Pungki terkait dengan mekanismenya, step by step-nya kalau ada pelanggar seperti itu. Mungkin catatan dari Pak Joko, apakah itu sudah tepat mekanisme seperti itu atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditambah seperti itu Pak Joko? Saya kira begini, masyarakat juga harus dididik juga. Artinya kalau terjadi jual beli kendaraan harus segera balik nama istilahnya ya, karena itu penting. Kalau sebelum balik nama ya kendaraan jangan digunakan daripada berisiko gitu ya. Ya, betul. Ini yang harus dilakukan. Jadi bukan aturannya, saya kira tetap aja aturan itu. Sekarang kita didik masyarakat. Kalau pinjam kendaraan ya harus hati-hati juga. Ya, jadi nggak bisa selalu dulu lagi pinjam sana pinjam sini, apalagi nanti umpamanya ini baru itu nanti belum tol lagi. Tol elektronik nanti kan nggak ada gate-nya juga, kita nggak bayar kan yang punya kendaraan itu. Artinya ini sistem pinjam meminjam kemudian balik nama itu ada tenggang waktu ya, sebelum terjadi balik nama ya jangan digunakan daripada berisiko, daripada mengatur aturan-aturan yang sudah ada. Ini agak ribet gitu kan. Nah, sekarang masyarakatnya dididik seperti itu. Jadi segera mungkin kalau jual beli ya akan dibalik nama sekalian. Gitu. Nah, intinya butuh partisipasi aktif juga dari masyarakat untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya Pak Joko. Kalau Pak Joko kita berbicara soal teknologi mungkin ya, mungkin kita katakanlah di daerah-daerah paling tidak di ibu kota provinsi seperti itu bisa kita katakan teknologi sudah mumpuni ya, apalagi DKI Jakarta yang sudah menerapkan e-tilang dan juga beberapa daerah lain. Tapi kalau melihat kalau ini diterapkan secara keseluruhan satu Indonesia, apakah bisa dikatakan bahwa kecanggihan teknologi, fasilitas kamera dan juga hal-hal lain yang diperlukan ini sudah mumpuni untuk diterapkan di seluruh Indonesia? Begini,
Kementerian Perhubungan itu, kalau saya tidak salah, sejak tahun 2010 itu ada program namanya di setiap kota itu ATCS. Jadi Area Traffic Control System, yang tujuannya sebenarnya sama ada kamera-kamera dan sebagainya untuk mengatur lalu lintas antar lampu lalu lintas di satu kawasan. Ya, itu sejak 2010. Saya nggak tahu sekarang sudah berapa puluh kota yang mendapat bantuan itu. Justru sebelum itu Solo sudah melakukan. Solo itu ketika Pak Jokowi jadi wali kota 2005, dia menganggarkan sampai 2010 itu agar kota Solo sudah punya TCS. Nah, ketika TCS sudah dilengkapi, sekarang sudah meningkat. Namanya ITS, artinya Intelligent Transport System itu sudah ada di daerah-daerah. Cuman sekarang diperkuat adalah kalau ada program seperti kamera pemantaunya. Jadi ini sebenarnya programnya untuk instrumennya sudah ada di daerah, peningkatan aja. Kalau posisi seperti ini, berarti nanti Kementerian Perhubungan akan meningkatkan jenis kameranya. Tapi kalau peralatan command center di daerah-daerah sudah banyak yang punya itu. Kalau nggak salah saya, setiap ibu kota provinsi itu ada. Saya nggak tahu ini juga ada tambahan-tambahan lagi. Kalau dulu umpamanya di satu kota cuman scan 10 ruas jalan ditambah dan sebagainya. Solo itu adalah salah satu kota yang kota besar, saya bilang ya. Dia cukup ya hampir 99% itu terpantau jaringan jalannya, ya, dengan kamera-kamera yang ada. Selain anggaran dari daerah juga dari pusat. Itu ya, jadi sebenarnya ini tinggal peningkatan aja. Dan kemarin setahu saya kayak di Jawa Tengah itu di lantas Polda Jawa Tengah juga mengusulkan pada Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan beberapa daerah dalam hal untuk pemantauan ini. Ya, jadi sebenarnya tidak harus mulai dari nol, yang sudah di daerah itu ditingkatkan aja. Jadi nanti kerjasama dengan Dinas Perhubungan yang ada di daerah. Gitu. Oke, jadi sebetulnya teknologi juga, kan? Jadi sebetulnya teknologinya Di sudah Jakarta mumpuni, juga tapi perlu ada peningkatan seperti itu ya Pak Joko. Betul. Oke, Iya. kita masih ada satu segmen terakhir, Bu Pungki dan juga Pak Joko, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Landstalk masih akan kembali usai jeda.